Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang akar. Kelompok kami terdiri dari Nabila Zafitri, Nur Harizena, Nurunisa Intansari, Pidia Zahra Basir, dan Rini Anggriani. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang pengertian akar, fungsi akar, bagian-bagian akar, pengelompokan akar berdasarkan bentuk, dan contoh tanaman yang memiliki akar yang unik. Mari kita mulai eksplorasi tentang akar dan temukan lebih banyak tentang struktur dan fungsi yang menarik dari bagian tanaman ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Apa sih itu akar? Jadi, akar adalah bagian pokok yang nomor 3 bagi tumbuhan yang tubuhnya merupakan kormus. Kormus adalah vegetasi segala sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi, yang dapat dibedakan bagian-bagian fungsionalnya. Coba deh, kamu korek-korek tanah di pot tanaman. Pasti, kamu akan bertemu sama si akar, bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah. Sebenarnya, apa sih fungsi akar ini ya? Jadi, akar ini memiliki fungsi yaitu yang pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan, kedua, menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah, ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian sebagai tempat cadangan makanan. Bagian-bagian akar ada 5. Yang pertama ada leher akar, yang kedua ada batang akar, yang ketiga ada cabang akar, yang keempat ada rambut akar, dan yang terakhir ada ujung akar. Pengelompokan jenis-jenis bentuk akar terbagi 2. Yang pertama akar serabut, bercabang kecil dan tidak dalam. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Fungsi utamanya adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua akar tunggang, bercabang kuat dan besar. Umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan. Ya, selanjutnya melangkah ke materi contoh-contoh tanaman berakar serabut dan tanaman berakar tunggang. Ada yang tahu tidak contoh tanaman berakar serabut? Nah, contoh tanaman berakar serabut itu seperti akar kelapa, akar jagung, akar salak, dan akar pepaya. Berikutnya, contoh tanaman berakar tunggang seperti akar cabai, akar kedelai, akar pohon asam, akar kacang tanah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akar khusus. Yang pertama ada akar gantung. Jenis akar gantung ini berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga menggantung di udara. Contohnya akar pohon beringin. Yang kedua, akar napas. Akar napas sebagian tumbuh tegak lurus ke atas berbentuk menyerupai pensil atau kerucut. Akar napas terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Contohnya akar pohon bakau. Yang ketiga yaitu akar pelekat. Jenis akar ini tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Contohnya akar daun sirih. Nah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari kelompok 9. Kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya akar adalah bagian utama tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah tanah, berfungsi sebagai penopang, penyerap air dan nutrisi, serta penyimpan cadangan makanan, bagian vital tumbuhan yang mendukung kehidupan dan pertumbuhannya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami berharap bahwa informasi tentang akar yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Kami juga berharap bahwa pengetahuan tentang akar dapat membantu kita memahami lebih baik tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Kelompok 9 mengucapkan terima kasih.